Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membeli DVD original Majelis Duha Nasional. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Ini bisa Anda dapatkan di seluruh simpul-simpul Majelis Duha Nasional di kota-kota Anda. Dan ini ceknya kamu terima. Dan penjualan DVD Majelis Duha Nasional ini akan sangat membantu program dakwah Majelis Duha serta PPPA, program perbibit penghafal Al-Quran. Kalau Allah udah bilang kun, ya jangan kata satu minggu satu rumah ya. Yo, orang buka tabungan sangat mudah. Itu dapat beli di kantor pos sampai di kampung-kampung Syar'i. Semua boleh punya. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Ya, saya sangat mendukung sekali upaya Ustadz Mansur untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama ini. Sholat ini juga jarang dilakukan oleh semua orang, jadi ini juga menginisiatifkan orang-orang untuk bersolat duha. Kalian minta kerjaan, beri kerjaan yang barokah. Kami dari Bali siap dan Lombok siap untuk mendukung Majelis Duha Nusantara. Untuk jadi orang kaya sesungguhnya, dan jangan takut, cara ini cara halal, cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Ayo mari kita sholat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Intum soruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kita bisa ditolong Allah dengan banyak-banyak menolong yang lemah. Dan kita juga bisa diberinya rizki dengan banyak-banyak menolong yang susah. Kemana ku harus mengadu, kemana harus ku datang, apalagi yang kan ku lakukan untuk dapatkan pertolonganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum mencari pertolongan manusia, marilah kita sama-sama sujud, ruku dan berdoa kepada Allah, mencari pertolongannya lebih dahulu. Mintalah bimbingan Allah agar ikhtiar kita menjadi benar dan manfaat adanya. Biasakan selalu mencari Allah dulu untuk semua urusan dunia kita, baru melangkah ikhtiar. Caranya lewat salat sunnah 2 rakaat. Kita berdoa, kita bersedekah, dan kita beramal
dengan amal-amal saleh yang mengantarkan kita kepada Allah. Sesiapa yang berikhtiar tanpa melibatkan Allah, maka Allah tiada terlibat kecuali apa-apa yang menjadi sunnatullahnya. Tetapi siapa yang melibatkan Allah, maka sungguh ikhtiarnya sudah menjadi ibadah buatnya. Lepas apakah akan berhasil atau tidak. Dan insya Allah tidak akan ada yang sia-sia, sebab Allah akan hadirkan jalan-jalan yang tiada diduga sebelumnya sebagai hadiah bagi siapa yang mau melibatkannya. Kemudahan hanyalah milik Allah. Segala kehendak juga adalah kehendak Allah. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah menginginkannya. Maka mari segera kita kembali kepadanya. Segitiga wisatahan mengajarkan kepada saya dan kita semua untuk mengubah pola pikir, pola ikhtiar. Kita cari Allah dulu, ikhtiar, dan kemudian kembali kepada Allah lagi. Bahkan di tengah ikhtiar pun kita libatkan Allah, karena di setiap ikhtiar kita pun ada Allah juga. Lewat segitiga wisatahan, saya mengkampanyekan program Ihya'us Sunnah atau menghidupkan sunnah, duha, tahajud, dan sedekah kepada diri saya dan kepada siapa yang mau saya ajak bersama-sama menghidupkan sunnah di bumi Indonesia ini. Saya Yusuf Mansur, mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dunia ini untuk kita berusaha di atasnya, mencari karunia, mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtar." Sungguhnya Allah suka, Allah cinta kepada seorang mukmin yang mau bekerja dan berusaha mencari nafkah demi menghidupkan dirinya, menghidupkan keluarganya, dan juga untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu mulia mencari rezeki di muka bumi ini. Akan tetapi ada cara-cara yang Allah siapkan untuk kita mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang termudah, namun hasilnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di kuliah online, hanya di wisatahati.com.
udahlah, Pak. Kalau teman Papa udah gak ada yang bisa bantu lagi, berarti ini saatnya minta pertolongan sama Allah. Berdoa, sholat, Pak. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Kita ikhtiar dulu. Cari pinjaman lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita punya mobil atau motor, bannya kempes, kemana nih otak menuju? Tukang tambal ban. Segitu hebatnya ya kita kenal sama tukang tambal ban. Sampai kalau kita punya masalah yang hubungannya dengan ban, kita datang ke tukang tambal ban. Terus kalau kita lapar, yang kita cari apa? Makanan. Kalau kita haus, minuman. Nah, kenapa kalau kita punya masalah, kita nggak datang pada Allah? Karena kita tidak tahu bahwa jawaban segala masalah itu adanya di Allah. Kita punya hajat, kita nggak datang pada Allah karena kita nggak paham Allah itu tempat segala-galanya. Hari ini kita mencoba mengkaji firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan ini. Coba untuk pertama kalinya buka Quran surah Az-Zumar, ayatnya 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Lahu mulkus samawati wal ard. Thumma ilaihi turja'un. Segala pertolongan yang kita butuhkan, kita kudu tahu lillahi syafa'atu. Itu milik Allah. Bahkan Allah menegaskan jami'an, semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Segala pertolongan itu memang punya Allah. Kenapa? Karena apa-apa yang di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Tsumma ilaihi turja'un. Kepada Allah lah semua dikembalikan. Ada satu kisah yang akan mengajarkan kepada kita semua betapa emang banyak sekali kesia-siaan kalau kita tidak melibatkan Allah. Ikhtiar yang benar itu Allah, ikhtiar Allah. Bahkan di dalam ikhtiar itu sendiri pun ada Allah. Artinya yang benar itu Allah, Allah, Allah. Tapi kenyataannya kita tidak begitu. Yang terjadi langsung ikhtiar, mentok baru ke Allah. Begitu nangis ke Allah, sedih ke Allah. Tapi sebelumnya nggak ke Allah. Ada seorang kawan, sebut saja Saram. Lagi ada masalah keuangan. Dia buka giro 30 juta. Udah jatuh tempo, dia tetap nggak dapat tuh duit. Malam menjelang besoknya jatuh tempo, bukannya dia ngadu kepada Allah lewat sholat malam, lewat taubat, lewat sholat hajat, dia masih tidak mencari Allah. Penyebabnya satu, dia tidak kenal sama Allah. Karena tidak ada Allah di sana, sekali lagi sunnatullahnya lah yang berlaku. Gimana, Pak? Mereka yang katanya teman-teman Papa itu tidak mau terima telepon dari Papa. Karena mereka tahu, Ma,
Papa akan minta tolong pada mereka. Sabar ya, Pak. Papa nggak coba telepon teman yang lain. Teman Papa kan banyak. Cukup, Ma. Papa tidak mau. Papa tidak mau lebih mempermalukan diri Papa lagi. Papa juga nggak tahu harus mencari pertolongan kepada siapa lagi. Tapi yang jelas, tidak kepada mereka yang katanya teman sepenanggungan. Teman macam apa itu? Di saat kita lagi butuh, semuanya pada kabur, pada ngilang. Ditelepon pun nggak ada yang mau ngangkat. Ya sudah, Papa akan buka biro ini. Papa yakin bisa menuhin tanggal jatuh temponya? Kejadiannya, ya kita bisa tebak dah. Kalau Allah tidak terlibat di sana. Kejadiannya sebatas kodar manusia saja. Enggak apa-apa. Kalau saya nggak kepepet, saya nggak mungkin minta tolong sama kamu. Kondisi saya sekarang ini sangat kritis. Perlu bantuan kamu. Tinggal kamu satu-satunya teman yang bisa menolong saya saat ini. Udah semuanya udah saya hubungin. Udah saya telepon, udah saya SMS. Saya telepon nggak pernah ada yang ngangkat. Saya SMS pun nggak ada yang mau balas. Ya udah, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Yep. Udahlah, Pak. Kalau teman Papa udah nggak ada yang bisa bantu lagi, berarti ini saatnya minta pertolongan sama Allah. Berdoa, sholat, Pak. Udah, Papa udah sholat. Kepala Papa ini lagi pusing. Kita ikhtiar dulu. Cari pinjaman lain. Wakaf Anda telah mewujudkan Sekolah Darul Quran Internasional. Yang hasilnya akan didedikasikan kembali untuk program pembibitan penghafal Al-Quran. Kita bukan hanya butuh generasi yang pintar otaknya saja, tapi yang akhlaknya juga bagus. Sama Allah, sama Rasulnya, sama orang tuanya dia sayang, subhanallah. Dia mau doain orang tuanya. Dia bisa bangun malam, dia pelihara sholat duha, sholat tepat waktu. Bahkan dia bisa ngapalin Al-Quran tanpa dia kehilangan dunia. Darul Quran, insya Allah kita wujudkan bersama-sama. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kayaknya kita harus jual mobil, Ma.
Emangnya nggak ada cara lain untuk nyelesain giro yang papa buka kemarin? Nggak ada. Satu-satunya jalan, kita harus jual mobil. Mama yang sabar ya. Mulai besok, kita nggak pakai mobil dulu. Dan kita mundur selangkah dulu. Nggak apa-apa, Pak. Mama ikhlas. Makasih, Ma. Selamat pagi, Bendi 21, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya mau jual mobil. Oh, Anda datang pada tempat yang tepat, Pak. Mobil tahun berapa, Pak? Mereknya apa, Pak? Mobil BMW tahun 93. Ya udah, bawa aja kemari, Pak. Tapi sebentar dulu, Pak. Saya mau tahu kira-kira Bapak berani harga berapa? Ya, mobil yang segitu, Pak. Berapa sih ngangkatnya, Pak? Paling juga jigo. 25 juta lah, Pak. Ini Pak mobilnya Pak ya? Iya. Pak lihat dari kondisi nggak mungkin 25 Pak, 20 Pak. Yang bener aja bos. Ini coba lihat lecet-lecet gini Pak. Ya masa 20? Saya butuh uang 30 juta bos. Ya lecet-lecet sedikit nggak apa-apa lah bos. Namanya juga mobil tua. Ya gimana Pak? Kita orang dagang Pak, nggak mungkin Pak. Gampang bos, bisa dicat lagi bos. Bisa lihat STNK Pak? Aduh. Kalau lihat dari tahunnya sih 93 belum tua-tua banget ya Pak. Tapi 4 hari lagi mati nih Pak STNK. Mati sih belum bos, masih 4 hari lagi. Ya kalau 4 hari lagi belum terjual kan mati Pak. Saya lihat Pak ya. Iya. Wah dari interiornya nih Pak, kayak nggak mungkin 25 Pak. Paling top 22 nih Pak. Nggak bisa bos, berat bos. Begini aja deh bos. Boleh nggak saya ke showroom lain dulu? Nanti kalau showroom lain tidak ada yang bisa melebihi 25 juta, saya balik lagi ke sini. Ya terserah Bapak aja. Begitulah yang terjadi tuh. Ketika si Saram tidak datang kepada Allah, laku sih laku mobilnya. Bisa laku gitu. Tapi harganya jauh di bawah 30 juta. Dia datang. Yang punya toko ngelihat mobilnya. Ini nih mobilnya. Iya Pak. Wah ini mobil tua nih. Masa 30 juta. Malah minta 35 Pak. Wah apalagi 35 gak bakal bisa. Bempernya jelek. Pintu kanan kirinya rusak begini. Coba lihat dalamnya. Buka. Lihat tuh dalam mobil. Wah plafonnya. Coba nyalain mesinnya, bagus, emang mesin bagus, tapi kalau ini luarnya jelek, dalamnya jelek, nggak ada harganya. STNK boleh lihat, kasih lihat. Namanya pedagang kan, dijatoin betul kan, supaya harganya murah. Ini mah 25 lah. Waduh jangan Pak, urusan saya 30. Itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Kalau mau 25. Nanti lah Pak, saya cari dulu tempat lain. Ya sudah, silakan cari tempat lain. Kalau nanti nggak ada yang nawar sampai 25, kemari aja. Nanti saya beli 25. Ini harga udah paling bagus. Begitu tuh, kalau ke lain Allah. Hasilnya udah mah kesia-siaan, buang waktu, tidak maksimal. Nah, ini perhatian buat kita semua ini. Kalau kita tidak pandai-pandai melibatkan Allah, hasilnya nggak maksimal. Begitu hebatnya Ustadz Agus misalkan, tapi jadi makhluk yang dibenci. Kenapa? Barangkali kurang riyadhahnya. Begitu hebatnya seorang RW, seorang lurah, seorang camat memimpin, malah dikudeta, diturunin, bupati. Karena tidak melibatkan Allah barangkali. Sejak dari awal pemilihan sampai kemudian menjabat tidak melibatkan Allah, akhirnya terjungkal dengan
apa yang diraihnya. Coba buka surah Al-An'am. Surah ke-6. Ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Ayo. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Nasi saram dia datang tapi dijatuhin tuh sama si pedagang sampai harganya 25. Dipersilakan si saram kemudian mencari toko yang bisa bayarin, showroom bisa bayarin dia punya mobil lebih dari harga yang dia tawarkan. Ini yang disebut dengan wasting time. Buang-buang waktu. Akhirnya udah keliling kemana-mana, emang harganya segitu bos, mau diapain lagi? Ternyata katakanlah sampai jam 11 siang, udah saatnya giro ini dicairkan, tuh mobil belum laku. Paling tinggi, toko lain menawarkan 22 juta. Akhirnya dia kembali lagi nih ke orang ini. Nah ngelihat orang ini balik lagi setelah keliling, kecewa nggak? Kecewa yang punya toko. Kita juga begitu kan? Apa kata yang punya toko? 25 itu tadi pagi pak. Kalau udah siang begini, udah nggak bisa 25. Bisanya 22, sama aja. Iya kan? Begitulah kita kalau mencari pertolongan selain Allah. Ya, saya males ditemuin dia lagi. Kalau tadi pagi sih saya berani 25 jutaan. Iya deh bos, saya sudah pergi kemana-mana, tapi harga bos tetap yang paling tinggi. Jadi terpaksa saya terima 25 juta. Itu sih tadi harga jam 9 pagi. Nggak lihat di televisi George Bus Batuk. Emang apa hubungannya George Bus Batuk sama mobil saya bos? Kalau George Batuk itu harga dolar turun. Jadi gimana bos? Dua-dua lah. Kalau lihat sudah dua, maaf aja. Bapak sih nggak percaya sama saya. Balik lagi ke surah ya, Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Kalau emang punya Allah juga, ya, harusnya yang pertama kali kita mintain tolong, yang kita datangin itu Allah. Bagaimana dengan si orang tadi? Udah terlambat Ustaz, udah tinggal malam itu saja. Artinya besok pagi udah harus cair tuh giro. Tinggal malam itu, ya datanglah ke Allah. Tentu saja pertolongan Allah secara hitung-hitungan matematis ayatnya, ya seukuran mobil dia itu. Coba nih kalau rundownnya kemudian kita balik. Sekarang dia datang ke Allah. Begitu pagi-pagi dia nyari koran. Selamat pagi, Bendy 21, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya mau jual mobil. Oh, Anda datang pada tempat yang tepat, Pak. Mobil tahun berapa, Pak? Mereknya apa, Pak? Mobil BMW tahun 93.
Ya udah, bawa aja kemari, Pak. Tapi sebentar dulu, Pak. Saya mau tahu kira-kira Bapak berani harga berapa? Ya, mobil yang segitu, Pak. Berapa sih ngangkatnya, Pak? Paling juga jigo 25 juta lah, Pak. Gimana ya, Pak ya? Saya mau jual dengan harga 30 juta. Ya udah, bawa aja mobilnya kemari, Pak. Kalau kondisinya bagus, harga juga bagus. Saya tunggu sekarang, Pak ya. Saya kesana sekarang, Pak ya. Tunggu ya, Pak ya. Nah, kebetulan Papa mau ke showroom karena ada showroom yang mau beli mobil kita. Mama doain ya. Hati-hati ya, Pak. Mama pasti doain. Oke, Papa pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, PPA Darul Quran telah menggulirkan program mobil Quran. Program ini terwujud karena Anda. Ya, karena sedekah Anda. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kepala Papa ini lagi pusing. Anda dapat memiliki produk-produk karya Ustadz Yusuf Mansur baik berupa CD, VCD, DVD maupun buku-buku. Ingat, ada satu karya masterpiece lainnya yang pertama kali di Indonesia, yaitu seri DVD Majelis Duha Nasional. Yang ini bisa Anda dapatkan di seluruh simpul-simpul Majelis Duha Nasional di kota-kota Anda. Anda bingung mengisi waktu luang Anda di hari Sabtu dan Minggu? Ikuti program kunjungan pondok ke Pondok Darul Quran Wisata Hati. Di sana Anda tidak hanya berekreasi, tapi juga menimba ilmu, wawasan, dan sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Tersedia juga program-program wisata hati yang menarik untuk keluarga, korporasi atau perusahaan, hingga program untuk anak dan remaja. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.wisatahati.com. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kita minta ditunjukin sama Allah. Ngaji dulu Quran. Buka koran juga, tapi buka juga Quran. Gitu, cakep. Baru jalan. Hasilnya bagaimana? Insya Allah sama. Sama. Datang nih ke toko yang sama, ke showroom yang sama. Ya sama kejadiannya. Lo bedanya di mana? Lihat, nanti akan ada campur tangan Allah. Nah, kebetulan Papa mau ke showroom karena ada showroom yang mau beli mobil kita. Mama doain ya. Hati-hati ya, Pak. Mama pasti doain. Oke, Papa pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan dulu susah banget dapetin nih mobil. Sampai sujud-sujud tengah malam, mohon sama Allah supaya dikasih kepercayaan miliki ini mobil. Sekarang terpaksa dilepas buat bayar utang. Tapi dilepas juga kalau cuma 25, gimana nyari yang 5 juta lagi? Teman-teman nggak ada yang bisa nolong. Kemana lagi mesti nyari pertolongan? Kalau teman aja udah nggak bisa nolong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mau nyelesain masalah ke orang lain yang kita cari. Allah kita lupakan. Ya Allah, pintu orang yang kita ketuk, bukan pintu Allah. Allah, bodoh amat kita.
bodoh, ya Allah. Ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Saya sudah melupakan kamu ya Allah. Mau kemana nggak jadi pergi? Papa mau sholat duha, lapor dulu sama Allah, minta pertolongan Allah. Alhamdulillah bagus tuh Pak. Kan Mama udah bilang dari kemarin, Papa sholat, Papa doa minta pertolongan sama Allah. Ingat nggak? Mama udah bilang dari tanggal 2 kan? Siap Mama sayang. Kemarin-kemarin Papa kan dipusingin sama urusan-urusan lain. Ya sudah bagus, Papa masih mudah-mudahan aja belum terlambat. Iya Pak. Kita dulu ya. Nah kita lihat tuh Saram tadi ya. Ternyata kemudian nih katakanlah dia mengambil posisi sebaliknya. Dia ingat Allah. Di malam itu dia ingat Allah. Dia bangun malam, paginya dia duha, dia sedekah, dia baca Quran. Terus kemudian dia cari juga showroom sebagai ikhtiar dia. Cari. Ternyata mobilnya tetap ditawar 25. Iya, memang begitu lah dunia. Wah nih Pak pintunya begini, bempernya begini, buka dalamnya, wah plafon begini. Cek mesin bagus tapi percuma kalau kulit luar dalamnya juga jelek. Ketika kita sudah melibatkan Allah, peristiwa Saram ini terjadi kepada kita. Harga mobil yang sebenarnya memang 25, tapi kita lihat Allah meluluskan doanya dia supaya ini mobil seharga 30 juta. Kita lihat ditawar tuh sama si pemilik showroom, sama seperti tidak melibatkan Allah. Sama aja. Wong itu cerita dunia kok, emang ini mobil harganya 25 mau diapain lagi? Kalimatnya adalah kalimat sebaliknya. Plafonnya jelek, pintu kanan kiri jelek, bumper jelek, STNK udah mau mati, mesin bagus percuma. Itu kalimat si showroom sama si Saram sebelum dia melibatkan Allah. Nah setelah melibatkan Allah pun sama. Begitu juga. Hingga ingat tadi dia keluar. Begitu keluar, ada yang melihat mobil itu. Lihat, Allah masuk tuh. Di tengah-tengah ikhtiar orang yang mengundang Allah datang. Satu hari, satu ayat. Programnya One Day, One Ayat. Quran Call merupakan layanan mengaji dan belajar Al-Quran 24 jam, dimanapun Anda berada. Nangis saudara, nangis nanti. Begitu ketemu ayat sampai nih, ayatnya nyampe. Saya salah satu mahasiswa STMIK Antarbangsa. Alhamdulillah, saya sepenuhnya dibiayai oleh PPPA Darul Quran. Allahu Akbar. STMIK Antarbangsa berkomitmen membangun generasi Qurani yang menguasai teknologi. Gunanya safety belt ini untuk melindungi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedekah itu jangan tunggu kita bermasalah, karena dengan sedekah itu seperti safety belt buat kita. Sedekah kata Rasulullah tatfa'ul bala, akan bisa menolak bala.
Ini Pak mobilnya Pak? Iya Pak. Dan begini Pak. Ya namanya juga mobil tua bos. Bapak tadi minta berapa ya? Saya minta 30 juta Pak. Saya ngasih berapa tadi Pak? Tadi Bapak minta 25 juta, tapi saya minta ditambahkan 30 juta. Kayaknya nggak mungkin Pak kalau 30 juta Pak. 25 aja sulit Pak. Bisa saya lihat STNK Pak? STNK juga mau mati nih Pak. Belum bos, masih 4 hari lagi bos. Ya 4 hari lagi kalau nggak kejual kan habis Pak. Saya lihat kondisi Pak ya. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Bukankah saya sudah datang padamu, walaupun terlambat? Tolong saya ya Allah, tolong saya mohon. 30 juta ya Allah, tolong saya ya Allah. 30 juta ya Allah, ya Allah, 30 juta ya Allah. Saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah doa saya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah, amin ya Allah. Kalau mesinnya sih rapi Pak ya? Iya, tiap hari saya bersihin bos. Bisa saya coba Pak? Boleh. Mesinnya top-tier juga nih Pak. Kalau mesin tiap hari saya rawat bos. Bener Bos? Bagus kan suaranya bersih kan Bos? Bersih. Iya. Ya udah Pak, 22 juta Pak. Itu udah top banget Pak. Aduh jangan dong bos. Saya butuh uang 30 juta bos. Bener bos. Jauh Pak, jauh. Atau sambil mikir, kita ngopi-ngopi dalam Pak ya. Pak, kayaknya ada calon pembeli gitu, Pak. Kalau gitu, kunci saya pegang Pak ya. Bapak jangan ikut campur Pak. Saya yang jawab Pak ya. STNK ada di dalam box ya. Ketika si pemilik showroom melihat orang ini ya, sebagai calon customer potensial dia minta si Sarah menyerahkan kepada si showroom. Diambil alih. Bapak senang mobil ini? Senang. Ini kayaknya sesuai dengan uang saya. Oh betul, mobil tahun-tahun ini yang buat orang susah mah. Pas, nggak mahal. Berapa duit Pak? 35. Masa 35 juta mobil kayak gini? Lihat dulu mesinnya. Nah, mesin dulu yang dilihat. Coba jajal mesinnya. Bapak suka dengan mobil ini Pak? Gua mobil ini. Saya pemilik showroom Pak. Mobil ini beda Pak dengan mobil-mobil seumurannya Pak. Kalau mobil Pak, yang penting itu mesinnya Pak. Kalau lecet-lecet sih bisa dirapin belakangan Pak. Berapa nih? Kayaknya cocok nih sama kantong saya. Mobil tua begini. Kalau dibilang tua belum tua Pak. Ini di atas 90 Pak, di bawah 2000. Cuma agak kelamaan aja Pak. Ini berapa nih? Ya buat Bapak 35 juta lah Pak. Hidupin, jeng. Tuh lihat, bagus kan? 35. Tapi ini bempernya jelek, pintunya jelek. Kalau cakep mah semua nih 37. 37 kalau cakep mah semua. Ini plafonnya Pak, waduh rombeng begini. 38 dah, plafon kelar. Kalau terima kayak gini dong, mau nggak?
Nggak usah saya rapiin pintunya, bempernya, STNK-nya, urusan situ, plafon. Udah biarin deh, nggak apa-apa segini aja nih. Nah kalau segitu aja 35 deh Pak. Ya 35 emang nggak kurang dong. Tadi kan nawarnya 35. Ya iya emang segitu. Duit saya nggak ada Pak. Si Sarang melihatin tuh, ini urusan Allah nih. Si Sarang sudah tidak lagi berikhtiar, sampai situ aja Allah bilang sampai situ. Selebihnya biar urusan aku kata Allah. Mesin sih oke, tapi bodi nih. Pak, kalau bodi mulus, mesin Tokcer Pak, nggak kurang dari 36 juta Pak. Boleh saya lihat kesan kan? Boleh Pak. STNK-nya sih hampir mati Pak. Bapak tinggal tambahin aja Pak 1 juta Pak. Saya ngurus nanti Pak, saya selesai. Gini aja deh Pak, saya terima kondisi mobil begini, layannya saya tambahin 30 juta aja deh. Saya nggak mungkin Pak. Tambah sedikit lagi deh, supaya saya jangan sampai nggak untung. $32 juta ya Pak, segitu kemampuan saya. Jadi ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ingat bagaimana prosesnya? Allah, ikhtiar, Allah. Ketutup nggak tuh si Sarang? Ketutup. Dengan apa dia ketutupnya? Memang dengan dia jual mobil, tapi Allah terlibat di penjualan itu. Harusnya, ya skenario awal nih kalau dia tidak melibatkan Allah, dijual nih 25 juta, dia masih kelawar-kelewer, masih kelayak keluyur. Nyari berapa? Nyari 5 juta tambahannya. Ini nggak perlu. Sama Allah belikin tuntas. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai segala ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kita percaya kun fayakun Allah itu ada, maka sungguh-sungguh kun fayakun akan terjadi. Ingin tahu keajaiban kun fayakun lebih dalam? Baca koleksi eksklusif Insight Kun Fayakun, buku terbaru karya Ustadz Yusuf Mansur. Koleksi lengkap seri buku Insight Kun Fayakun. Semua manusia ingin berubah hidupnya, ingin selamat dan pasti ingin bahagia. Oleh karena itu, tunggu seminar The Miracle di kota Anda dan rasakan perubahan hidup Anda.